Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Kali ini aku mau ngebahas salah satu toner lokal, yaitu dari Evershine. Namanya Moringa Refresh Toner Essence. Kayak ini ya, seperti ini. Dia datang dalam kemasan dus, warnanya putih kuning. Isinya ini ada 100 ml. Jadi packagingnya dia di botol plastik. Ini pakai tutupnya diputar. Dia ada penahannya ya di sini, jadi nggak perlu takut kalau dia leakage. Ini tinggal dibuka tutup aja dan dia nggak yang lepas, jadi nggak akan hilang. Untuk teksturnya ini dia cair seperti air ya, kelihatan warnanya kuning bening. Ini cukup gampang nyerap sih, jadi begitu diaplikasikan dia biasanya nggak butuh waktu lama untuk menyerap. Bisa diaplikasikan dengan tangan langsung, bisa juga diaplikasikan dengan kapas, aku suka kapas silkot, atau bisa juga diaplikasikan dengan sheet mask. Kalau kalian punya sheet mask yang bulat itu tinggal diisiin cairan ini, nanti dia bisa dijadikan sheet mask. Menurutku ini juga termasuk toner yang versatile, gampang di mix and match sama produk-produk setelahnya ataupun sama produk sebelumnya, itu nggak ada masalah. Karena dia nyerapnya sempurna, jadi waktu akan mengaplikasikan produk selanjutnya itu nggak perlu mikir sih mau produk apa aja, itu match masuk bisa. Dan dilihat dari ingredientsnya, nanti akan aku bahas lebih lanjut ya ingredientsnya. Cuman di sini ingredients utamanya itu ada moringa, kurkuma sama citrus. Jadi ini dimaksudkan toner yang selain menghidrasi, dia juga punya efek calming, dia juga punya efek soothing. Oke, aku akan bahas ingredientsnya dulu supaya lebih memberikan gambaran kepada kita. Jadi dilihat dari ingredientsnya, ini termasuk toner lokal yang ingredientsnya nggak terlalu banyak sih. Aku suka sih kalau skincare ingredientsnya nggak terlalu banyak. Biasanya berarti bahan-bahan yang penting-penting aja yang ada di situ, nggak terlalu banyak additives atau tambahannya. Yang pertama ingredientsnya itu ada aqua water ya, biasa ya. Kalau ingredients pertama aqua emang agak kurang menarik sih. Kemudian yang kedua ada alkohol denat. Jadi alkohol denat ini fungsinya untuk membantu produk ini menyerap lebih mudah. Dia itu cuma semacam mediator aja, jadi dia yang membawa produk ini supaya ingredients ini supaya dia lebih mudah menyerap ke kulit kita. Tapi dia punya efek negatif. Efek negatifnya memang membuat kulit terasa kering. Nah, ini cocok-cocokan sih. Kalau kalian memang sensitif sama alkohol ya sebaiknya dihindari. Tapi aku sendiri, pengalamanku pribadi, selama aku mencoba produk ini, waktu awal-awal kan aku belum tahu kalau ini ada alkoholnya. Aku mencoba itu, waktu itu aku sama sekali nggak ngerasain rasa keringnya alkohol. Makanya aku agak kaget setelah aku mendapati kalau ternyata alkoholnya itu di urutan kedua. Karena sama sekali nggak kerasa. Biasanya kalau sensitif sama alkohol, aku akan ngerasa kayak ada sensasi panas, ada sensasi nggak nyaman. Tapi ini sama sekali nggak ada sensasi nggak nyaman. Justru rasanya dia malah punya efek soothing, punya efek calming, punya efek yang menenangkan kulit. Jadi menurutku balik lagi ke formulasi juga sih, jangan terlalu takut kalau memang ternyata ada ingredients yang mungkin kita takut kurang cocok biasanya, karena kalau formulasinya bagus ada kemungkinan kulit kita nggak akan sensitif. Jadi memang harus dicoba juga pada akhirnya, baru kita akan bisa menyimpulkan apakah suatu produk itu cocok buat kita atau enggak. Selanjutnya ingredientsnya itu ada moringa oleifera seed oil atau minyak kelor. Nah, ini ingredients utamanya di produk ini. Jadi memang ini kan moringa refresh toner essence. Moringa itu apa sih? Moringa itu bahasa lokalnya itu daun kelor. Jadi minyak kelor ini tadi mempunyai berbagai macam kandungan. Dia punya mengandung vitamin C, vitamin E, dan vitamin A. Kalau vitamin C jelas ya, itu untuk radikal bebas, anti radikal bebas. Kalau vitamin A itu mirip-mirip seperti efeknya retinol, anti penuaan. Nah, salah satu kandungan utamanya dari minyak kelor tadi adalah kolagen. Kolagen ini kan punya efek anti aging juga ya. Jadi cukup lengkap sih sebenarnya manfaatnya dari moringa itu tadi. Next, yang selanjutnya itu ada pantenol. Pantenol ini dia berfungsi untuk wound healing atau mempercepat proses penyembuhan luka. Selain itu, pantenol ini juga memiliki fungsi untuk melembabkan. Next ada ethyl selulose, ini aditif ya, dia sebagai pengental. Kemudian ada Eugenia caryophyllus bud oil. Ini dia termasuk ke dalam essential oil, punya efek perfuming atau fragrance ya, yang memberikan bau. Nah, essential oil ini juga
perlu waspada kalian yang nggak cocok ya, karena essential oil ini sifatnya juga cocok-cocokan. Kalau yang nggak cocok biasanya bisa menimbulkan alergi. Oke, next itu ada Curcuma santoriza rhizome. Ini punya efek antibakteri sama antioksidan. Next ada Curcuma longa root oil. Ini punya efek skin conditioning dan juga perfuming, sama ya, memberikan efek bau-bauan tadi. Kemudian selanjutnya ada Citrus medica limonum extract. Nah, ini jelas ya dari namanya citrus vitamin C, dia memiliki efek antioksidan. Kemudian yang 10 ada niacinamide. Niacinamide banyak sekali manfaatnya, sudah sering aku ulang berkali-kali, mungkin kalian juga udah tahu. Menyeimbangkan kadar minyak di wajah, mencerahkan, membantu mengatasi jerawat juga, dan masih banyak lagi fungsinya niacinamide. Kemudian ada phenoxyetanol. Phenoxyetanol ini fungsinya sebagai pelarut. Kemudian yang terakhir itu ada fragrance atau ya pewanginya. Kalau kalian yang sensitif sama fragrance juga mungkin hati-hati ya, karena di sini banyak yang mengandung fragrance-nya, ada fragrance, ada perfuming-nya. Tapi aku sendiri yang termasuk sensitif sama fragrance, sejauh ini sih pakai produk ini aman-aman aja, nggak ada reaksi alergi sama sekali. Makanya tadi aku bilang balik lagi ke formulasinya. Mungkin karena formulasinya bagus, jadi nggak menimbulkan alergi apa-apa. Tapi belum tentu juga di aku nggak berefek, di kalian juga nggak berefek. Ya, jadi di kalian ada efek negatifnya. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian memang alergi, tes patch dulu. Karena dilihat dari ingredients-nya, ada beberapa ingredients yang bisa menimbulkan alergi. Untuk cara pakainya sendiri, kalau aku pribadi lebih suka pakai kapas. Aku tap-tap di seluruh area dulu. Setelah itu aku kompreskan di area yang bermasalah. Biasanya kan di dagu sering ada jerawat ya. Nah, itu aku kompreskan di daerah dagu, biasanya lebih lama daripada area lainnya. Efek yang aku dapatkan itu memang lebih ke calming yang kemerahan jerawat itu tadi. Tapi kalau untuk hydratingnya kurang memuaskan aja, karena biasanya aku pakai hydrating toner itu, ekspektasiku tentang hydrating toner itu agak tinggi sih, dan memang hydrating toner yang oke biasanya kelembapannya itu benar-benar yang bisa nampol ya. Kalau ini menurutku agak kurang. Jadi kalau kalian tipe kulit normal to dry, mungkin pakai ini sebagai hydrating toner agak kurang puas. Tapi kalau yang untuk kulit berminyak, sebenarnya nggak kurang sih, tapi aku suka lebih daripada itu. Jadi kalau buat aku sendiri sih ini lebih ke calming, lebih ke soothing, lebih ke menenangkan kulit yang sedang marah dibandingkan ke efek hydratingnya. Kesimpulannya, toner ini menurutku cocok untuk kalian yang punya tipe kulit berminyak. Kalau yang tipe kulit kering atau normal bukan berarti nggak bisa ya, kalau mau pakai sih bisa, tapi efek hydratingnya itu tadi, mungkin kalian perlu hydrating toner tambahan. Kemudian ini juga cocok untuk kalian yang punya kulit bermasalah, misalnya berjerawat. Tapi kalau kalian yang punya kulit alergi kemerahan, aku nggak yakin 100% sih. Kenapa? Karena itu tadi, dilihat dari ingredients-nya, ada beberapa ingredients yang agak warning, kalian harus hati-hati. Terutama yang alergi sama alkohol, sama fragrance, mungkin dites patch dulu. Walaupun ini fokusnya ke calming, belum tentu ini nggak menimbulkan efek negatif di kalian, dilihat dari ingredients-nya ya. Cuman itu tadi balik lagi ke formulasi sih, karena aku juga nggak tahu masalah formulasi itu gimana. Ya, pada akhirnya harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu. Tes patch aja dulu. Ada kemungkinan akan cocok, ada kemungkinan juga mungkin bisa jadi alergi, karena ada essential oil, ada fragrance, ada alkohol denat juga, dan itu di urutan kedua. Jadi hati-hati. Oke? Itu reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu, semoga memberikan referensi buat kalian. See you next time. Bye bye.